Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivik Adawiyah dengan NIM C0D018027, kelas perpajakan F 2020, ingin memenuhi tugas dari dosen saya dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya, yaitu aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Di sini ada konsep pencatatan akuntansi biaya. Proses pencatatan biaya dibayar di muka hanya terjadi dalam akuntansi akrual. Jika Anda menggunakan akuntansi berbasis kas, Anda hanya mencatat transaksi ketika uang secara fisik berpindah tangan. Dalam ilmu akuntansi, pencatatan biaya dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan raca atau pendekatan harta, dan yang kedua pendekatan laba rugi atau pendekatan beban. Kemudian ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan. Pada dasarnya terdapat dua aspek perpajakan atas sewa tanah dan bangunan, yakni pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan PPN. Atas pembayaran biaya sewa tanah dan bangunan oleh suatu perusahaan, maka perusahaan wajib memotong dan menyetorkan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dikali seluruh biaya sewa. Pihak penyewa pun wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 ke pemilik tanah dan bangunan tersebut. Sedangkan pemilik tanah dan bangunan wajib menerbitkan faktur pajak atas pungutan PPN 10% dikali seluruh biaya sewa atas transaksi sewa tersebut. Di sini, bagi pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP dan menyewakan tanah dan atau bangunan, maka pengusaha tersebut wajib memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak. Yang kedua, aspek perpajakan atas sewa tanah dan bangunan adalah PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN masing-masing tarifnya 10%. Kemudian, PPh pasal 4 ayat 2 dipotong dan disetorkan oleh pihak penyewa tanah dan atau bangunan. Yang terakhir, PPN dipungut dan disetorkan oleh pihak PKP yang menyewakan tanah dan atau bangunan. Kemudian di sini ada pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, sewa, dan penghasilan lain yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan dikecualikan dari pajak ini. Dasar hukumnya dapat kita temukan pada pasal 4 ayat 2 bagian D. Tarif ini juga berlaku untuk jumlah bruto dari imbalan jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Selain itu ada beberapa jenis jasa lain yang dikenakan tarif PPh 2% yaitu jasa penilai, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa perancang, jasa pengolahan limbah, jasa penerbitan atau percetakan, jasa penerjemahan, jasa sertifikasi, dan lain sebagainya, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.